Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun. Iya. Bunda. Orang sibuk aja. Bunda kenapa? Iya nih, bagaimana ya? Apa? Ya, Roh. Coba bang tanya Bunda mencet apaan sih, Bun? Iya nih, saya juga bingung dah. Nih coba saya lihat dulu Padahal dah. iya itu. Apaan Bunda Ita itu? Oh, pantes. Dia Kalah udah. Bunda handphone orang digebok. Iya. Abis Ini abis saya dapat mencet baik. dapat WA. Kakak saya kan emang dari daerah tuh kuliah di sini. Jadi secara kekeluargaan Keluargaan. jadi itu kalau adek tuh tanggung jawab kakaknya. Jadi seperti kan kuliah di sini. Ini udah mana hari terakhir lagi nih hari. Bayarannya. Harus bayar. Bayar kuliah adek iya, Iqbal. dia. Ya. Suami saya tadi udah. Tapi ini saya juga bingung mau transfernya. Saya mau panggil ojek dulu, mau ke ATM, mau transfer. Jangan, semua serahin sama saya. Berapa jumlahnya? Hah? Iya. Emang ada Bang? Ada duitnya, Bang? Nggak ada, saya di sini gatel banget ini. Saya garuk. Itu nih makanya saya manggil tukang ojek dah. Jangan. Mau ke sono, maksudnya mau ke ATM, mau transfer. Iya, Soalnya udah iya. jam berapa? Gitu. Iya, udah jangan marah-marah. Nanti. Ini mau ngasih dana buat adik ipar ya? Iya, kuliah. Kita bahas aja deh, Bang. Iya. Biasanya Kita emang bahas aja, ipar kita nih. jadiin Apa kewajiban kita? Iya. Ibu duduk dulu aja ntar kita bahas gitu. Iya, terima kasih. Iya. Bu, maaf. Nggak jadi KTM? Nggak jadi dah, dengerin Aja. dulu dah. Dengerin dulu. Iya, dah. Udah, dengerin dulu. Assalamualaikum Bunda, Bun, Bunda, rumah tangga adalah biduk impian yang akan kita arungi hingga kematian. Memasuki mahligai rumah tangga, kita tak hanya harus siap menggapai kebahagiaan, namun juga nikmat ujian, yang salah satunya bisa datang dari pihak keluarga, baik istri maupun suami, seperti saudara ipar, yaitu kakak maupun adik dari pasangan Bunda. Nah Bun, berbicara soal ipar, bagaimana bila ipar tinggal dalam satu atap yang sama dan bergantung kepada kita? Haruskah kita menyanggupinya? Apa kedudukan saudara ipar dalam Islam? Karena Islam itu penuh cinta, yuk kita cari solusinya bersama Bang Melki dan Bunda Liza juga Bunda Nada dalam Assalamualaikum Bunda berikut ini. Kadang adik ipar itu merupakan dilema saat kita sudah berkeluarga. Ya, betul. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, iparku beban hidupku. Nah, kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ya, alhamdulillah. Ada juga dari teman-teman Ar-Rohim. Pas banget kan? Agak nggak kompak kamu ya? Iya. Jadi di Assalamualaikum Bunda ini tayangnya kan setiap jam 8 pagi dan akan membahas permasalahan yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Iya. Salah satunya ini nih, adik ipar. Betul. Karena suka bikin jadi berantem rumah tangga ya, Bun. Iya, dan bahkan ributnya suami istri gara-gara siapa tuh? Biasanya gara-gara Ipar. ipar. Adik ipar mau minjem mobilnya tiba-tiba lecet, gak diisiin bensin. Jadi panas kan. Tuh adik kamu tuh minjem. Ini masalah. Kita bahas aja deh, Bang. Kita kalau bahas begitu. aja. Bun! Ya. Bunda! Iya. Siapa yang baper silakan. Kalau mau nanya langsung Siapa yang mau tentang bertanya? iparku beban hidupku. Yang mana nih? Ada dua nih. Boleh. Oh, yang ini dulu deh, boleh. Pas banget di tengah nih. Iya. Bendera. Kayak bendera ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih. Baper nih. Iya. Nama saya Teh Mida dari Majelis Taiman Pasarbo. Ya, tidak. Bo. Mau curhat nih Bun. Iya. Saya punya adik ikut bareng saya. Tapi suami kurang suka. Adiknya ibu nih berarti ya? Padahal anaknya itu rajin, sering membantu, ngomong anak, bantuin di rumah, kuliah sambil kerja. Tapi suami saya kurang suka. Terus? Jadi pertanyaannya? Dia nggak terima gimana? Apanya, Bun? Gimana? Gimana? Ibu mau minta invoice apa gimana nih? Ambil tagihan, Bun. Gimana caranya saya kasih pengertian sama suami saya? Oh iya, Kasih gimana pengertian. caranya? Kasih Gimana tuh, Bun? pengertian.
Iya, pertanyaan berat banget ini ya. Iya, bingung juga Padahal ya. satu adeknya sisi. bantuin di rumah. Iya, nggak ngerepotin, Benar. malah bantuin. Tapi Tapi kenapa nggak disukain sama suaminya? Kelihatan lah suaminya tuh nggak suka lah begitu adik kamu tinggal di rumahnya. Iya. Gimana caranya meyakinkan suami? Silakan Bunda Nana. Ya, silakan duduk Bunda. Assalamualaikum Bun. Bunda. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang pembahasan di Assalamualaikum Bunda, pembahasan tentang masalah saudara ipar, ya. Nah, ini kalau pertanyaan yang tadi bagaimana nih? Adik tinggal sama kita, nggak ngerepotin, nggak nyusahin, bahkan suka ngebantuin, cuma suami kurang suka. Ya, kita tentunya menghargai juga bagaimana perasaan suami. Tapi boleh kok ditanya sama suami, kenapa sih Pak kamu nggak suka sama adik saya? Kan adik saya nggak ngerepotin. Adik saya juga nggak nyusahin. Dia juga tidak mengganggu, bahkan dia membantu. Mungkin suami punya alasan. Jadi boleh ditanya kepada suami apa alasannya. Mungkin ada sesuatu alasan yang kita tidak ketahui. Jadi boleh dimusyawarahkan. Tentu kita harus menghargai suami karena itu kan rumahnya dia juga. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, suami yang baik adalah tentu menyayangi istri dan juga menyayangi adik ipar. Cuma yang hati-hati begini. Pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, afaro'aita, bagaimana pendapatmu tentang al-hamwa? Apa itu al-hamwa? Yaitu ipar. Kemudian jawaban dari baginda Rasulullah SAW, al-hamu al-maut. Ipar itu berbahaya. Nah, kalimat al-maut di sini adalah berbahaya. Berbahaya bagaimana? Pertama, kalau sekiranya ipar itu yang memang bukan mahram ada di dalam rumah. Kalau kita wanita, tentunya adik kita wanita, tentunya kan ipar bagi suami. Maka si suami dengan adik kita perempuan bukanlah mahram. Kalau pengen ada tinggal bareng sama kita, adik perempuan, adik laki-laki. Karena si laki-laki dengan suami kan sama-sama laki-laki. Dan sama kita juga mahram. Begitu juga ketika misalkan suami pengen ada adiknya di rumah. Maka tentu yang lebih baik adalah adik yang perempuan. Karena jadi kondisinya aman. Ini yang harus diperhatikan ya. Dan tentunya sangat bingung ya bagi seorang kakak ini ada adik. Kalau sekiranya masih memungkinkan ada tempat tinggal lain, maka alangkah baiknya kalau suami merasa keberatan ya tinggal di tempat alternatif yang lain. Tapi kalau memang nggak ada alternatif lain, nggak ada tempat lain, orang tua juga nggak ada, misalnya orang tuanya di daerah, mau nggak mau tinggal bersama kita, berilah pengertian kepada suami. Dan suami yang baik pasti juga akan menyayangi adik dari istrinya Bang. Tapi tentu kita harus hargai pendapatnya suami. Kenapa? Alasannya sampai dia terganggu. Mungkin ada hal-hal yang Disukain sama suami. tidak disukai dari sisi kebiasaannya misalnya. Nah, Bangun siang. betul. Nah itu bisa diperbaiki. Kita komunikasi, tanya dengan suami, juga memperbaiki dengan adik ipar. Insya Allah ini akan berjalan bersama baik-baik semuanya. Iya. Amin ya Sekali Rabbal lagi Alamin. harus dengan komunikasi yang baik. Betul, komunikasi kuncinya. Benar. Gitu ya Bun ya. Iya. Jadi saudara ipar juga tinggal di rumah kakak ya harus tahu diri ya. Iya betul. Jadi jangan Kayaknya jangan emang ini diem aja. banget nih, Iya. sensi banget. Enggak, jangan mentang-mentang ada kakak lewat tiba-tiba nggak main bola sliding tackle gitu. Oh. Itu kayaknya punya kesel tersendiri ya kalau kayak gitu ya. Nggak ada Bunda, nggak ada Bunda. Istri saya nonton nih, nggak ada. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper lagi silakan. Siapa mau nanya. bertanya? Ayo. Nah, boleh. Ya, Oh, Bunda yang yang di depan. depan. Hmm. Oh iya. Tuh Bun, dikasih mic-nya Bun. Iya sama-sama Sama-sama. Bunda. Yuk Bunda diri Nanti kalau boleh. udah sampai rumah di WhatsApp ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper dong Bun. Iya. Nama saya Ibu Eis. Ya. Ini Iya. ada yang Iya. mau ditanyakan. Iya. Saya punya ponakan perempuan. Kakaknya laki-laki. Nah, kakaknya laki-laki itu sekarang udah menikah gitu. Iya. Terus si adik perempuannya itu sekarang tinggal bersama kakak Laki-lakinya. bersama kakak iparnya itu. Nah, ponakan saya yang perempuan itu belum bekerja, tapi dia tuh
malas main terus, dia tuh malas untuk cuci baju pakaiannya sendiri, tidak mau. Oh, mahal sekali tuh. Kebalikannya bener. Yang tadi nurut, yang bikin gedek hati mulu gitu. Iya. Bun, terus ini apa tuh, apalagi untuk jagain ponakannya tuh. Oh iya. Males banget ya. Saya sama kakaknya itu sering ingetin bagaimana baiknya untuk menitipkan diri. Kenapa? Kita dengerin. Oh gitu. Terus apa lagi, Jangan Bu? sampai begitu. Jangan sampai begitu. Dia jadi grogi. Nggak, kalau saya bingung iparnya, kakaknya, ponakannya. Berarti ada ipar, ada ponakan, ada kakak. Maksud saya ponakan saya. Iya, terbalik lagi ya di awal ya. Jangan diulang, jangan diulang. Jadi Pokoknya- Bunda ini sedang menceritakan keponakannya yang tinggal sama kakaknya, bukan begitu ya? Iya. Pertanyaannya? kurang lebih sama yang saya tadi. Susah Iya. dibilangin. Dibilangin ya bagaimana itu solusinya untuk bisa ngebilangin ke ponakan saya. Baik. Baik, Bunda. Baik. Iya. Bunda, silakan duduk, Bunda. Terima kasih. Sama-sama, iya. Jadi Bunda Nada, Bunda Lisa, Iya. pertanyaan Bunda ini kita jawab setelah yang satu ini aja. Iya, ya. iya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan pasti ada hikmahnya karena Islam itu Penuh cinta. Nah, permasalahan kita hari ini adalah tentang saudara ipar nih. Iya. Yang emang nakal, badeg, bilangin susah. Bagaimana solusinya? Iya, nih pertanyaan Bunda tadi nih. Bunda Gimana Is. nih cara solusinya nih? Iya. Baik, Bun. Ya, silakan. Bunda. Hamdan birabbin khasana bi Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Aw lam yastati bil lisani, aw lam yastati bi qalbi, wa huwa ad'aful iman." Sya'ala Mustafa Naimah, seorang ulama yang karismatik berada di Alexandria, Mesir mengatakan, barang siapa yang melihat kemunkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah ia pertama dengan tangan. Apa tuh maksudnya? Dipukul, dicubit, dijewer. Tapi wahwa ad'aful iman, ternyata itu yang lebih lemah imannya. Karena apa? Di depan kita bisa omelin, iya dia nurut, di belakang dia ngelakuin hal yang sama. Betul? Betul. Kadang sama anak kita main embos aja, awas kalau kagak nurut. Mana kamera? Cocok nggak muka kita? Ya, kadang ada yang begitu. Pertama coba kasih sapu. Neng perawan pagi-pagi pamali, kalau pagi-pagi masih berantakan aja. Nih, kasih sapu suruh nyapu, kasih pelan suruh ngepel, kasih kantong belanjaan suruh belanja. Pertama aja dengan begitu. Awalam yastati, kalau emang nggak bisa juga bilisan, ajak ke mall. Ke mall. Mall. Dibelanja deh ya. Ajak ngobrol, malu ngapa? Di rumah kakak ada ipar, udah mah lagi baru pengantin baru, kita main repotin aja. Karena apa? Hati-hati, yang namanya penyebab kerusakan dalam rumah tangga juga bisa terjadi karena ipar. Kata Rasulullah SAW, laisa minna, bukan golonganku. Laisa minna man khabbaba mar'ah ala zawjiha, bukan golonganku orang yang mengganggu istri daripada suaminya, atau suami yang diganggu daripada istrinya. Makanya hati-hati, kita nasihati, jangan begitu. Boleh dah ngikut sama empoknya, ngikut sama abangnya, tapi tahu diri, bersihin, abis makan nyuci sendiri. Kalau ada jemuran belum diangkatin, angkatin. Kan kalau begitu mah enak, lega, jadi saling bantu. Betul apa betul? Yang ketiga, aulam yastati, kalau emang nggak bisa juga, biqalbih, doain anak biar lembut hatinya. Apalagi perempuan. Masa ya perempuan, susah-susahnya perempuan, ya Allah, buat pekerjaan rumah tangga nggak mau bantuin, betul nggak Bun? Ya, betul. Jadi mudah-mudahan dinasehatin ya, ini anak jangan diomelin baik, kasih nasihat yang baik. Karena apa? Di dalam Islam mengajarkan anak-anak itu ya sesuai dengan usianya. Usia 0 sampai 15 tahun mungkin dimanja, dibaikin ya. Tapi usia 10 tahun ke sana kalau emang nggak bisa nggak mau sholat, nggak mau nurut, diapain tuh?
pukul. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan pelajaran. Begitu Bun ya. Itu Bun. Bun. Ya. Bunda. Ya. Masih ada yang mau nanya gak tentang tema kita iparku beban hidupku? Ayo silakan yang mau nanya. Oh iya, pojok. Boleh, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk ya suaranya ya. Kayak presenter. Punya radio nih kayaknya. Iya. Nama saya Devi dari Majelis Taklim Taiman Pasarbo. Taiman di mana tuh? Taiman Bang, udah 3 kali. lampu merah. Lampu merah belok kiri kayak itu belakang. Ya, baper dong Bun. Ya. Ya gini, pusing nih Bun, adik saya tuh baru aja nikah nih bulan kemarin. Terus tiba-tiba dia cerita katanya, aduh nih Kak, aduh nih Teh pusing nih katanya gitu. Kenapa gitu? Ini nih besan ya, mama mertuanya tuh tiba-tiba datang ke rumahnya dia, terus bawa adik-adiknya segerombolan gitu sama ponakannya, suruh tinggal di situ gitu. Waduh. Terus adik saya juga bingung katanya, kok besannya kenapa ya mertua aku ngirimin adik-adiknya ke situ gitu kan, jadi bebannya dia padahal baru nikah, baru belajar membina rumah tangga gitu. Terus juga ekonomi. harus iya mungkin dia juga bingung dengan gimana ya cara membiayai adik-adiknya itu gitu. Nah dan menghadapi mertuanya juga yang main titip-titipin aja gitu. Jadi beban dia kan adik iparnya itu gitu. Nah bagaimana ya Bun ya menghadapi situasi seperti itu gitu adik saya itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Di lain pihak kalau ditolak nggak enak sama mertuanya ya. Baru nikah lagi ya. Tuh, kakak kamu tuh baru kawin tuh sama orang kaya tuh sono, rumahnya gede tuh sono. Udah tinggal sama dia aja. Gimana nih Bunda? Ini bingung juga nih ya, satu sisi baru nikah mau membina rumah tangga Bang Melki. Mau membina rumah tangga, mau mencoba lebih mandiri, mungkin kehidupannya dari nol ya, dari nol supaya nanti ketika ada produktif, ada penghasilan ditabung, kemudian bisa untuk kehidupan di kemudian hari. Tiba-tiba datanglah ipar, tiba-tiba datang ponakan yang akhirnya pasti sedikit banyak pasti akan mengganggu dalam kehidupan, betul apa enggak? Nah yang harus diperhatikan bahwasannya memang di dalam Islam ketika kita menikah dengan seseorang, kita menikah bukan kepada dirinya aja. Tapi kita menikah juga dengan keluarganya. Tapi ya juga bukan berarti kita harus memenuhi kebutuhannya. Bisa disampaikan baik-baik, kita kan baru menikah. Lagi-lagi sih Bang Melki kalau ada masalah itu komunikasi. Tidak ada solusi yang terbaik kecuali komunikasi. Jangan diem, jangan ngegerutu, akhirnya ngomong di belakang, kesel sendiri, badan jadi pada kurus. Rumah tangga akan berbahaya. Kenapa? Karena harus ada keterbukaan, harus ada komunikasi. Sudah sangat pantas, sudah sangat baik kalau kita ini bisa menjaga komunikasi dengan pasangan. Sampaikanlah apa adanya. Dan tentu pasangan juga harus saling menghargai. Tentunya mengerti, memahami. Ya iya juga sih, baru nikah langsung diberikan beban. Ya. Nah tapi ini subhanallah nih. Kenapa sih kalau kita membahas sedikit mengenai masalah ahli waris. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada kaum perempuan. Dan juga ketika dalam hukum waris, hukum faraid, itu kenapa laki-laki 2 bagian daripada ke kaum perempuan. Kenapa? Karena kaum laki-laki ini memiliki 4 tanggungan perempuan. Seorang laki-laki, seorang suami memiliki 4 tanggungan perempuan. Yang pertama ibunya. Meskipun dia sudah menikah, tapi dia tetap harus memenuhi kebutuhan dari ibunya. Tapi tentu yang kedua istrinya, cukupi kebutuhan istrinya. Yang ketiga anak-anaknya. Dan yang keempat saudara perempuannya. Jadi kalau seorang laki-laki punya saudara perempuan yang dalam kesusahan, berkewajiban laki-laki tersebut, abangnya tersebut memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan saudara perempuannya. Tapi jangan juga menjadi beban berlebihan sehingga orang yang baru menikah akhirnya ketempuan Bang. Benar. Tekor ya Bun. Tekor. Jadi tentunya komunikasi. Enggak sungkan kok seorang istri bisa bicara baik-baik kepada suami. Komplain misalnya bahasa, bukan komplain ya. Bahasanya kenapa sih ya begitu, kenapa siang begitu. Kita kan baru nikah 2 bulan. Udah langsung datang. Mungkin bisa dikomunikasikan akan mendapatkan solusi. Mungkin kalau ada tempat lain bisa pindah tempat yang lain dulu. Benar. Gitu. Mau dibawa kemana hubungan? Masih langsung kenceng banget. Bun,
Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita masih tentang saudara ipar. Kalau mau bertanya silakan. Dari Arohim Siapa juga yang bisa. mau baper? Silakan, siapa aja, siapa? Oh, iya, iya. Bunda. Yang pakai kerudung pink, kerudung Merah. merah. Bun, merah, Bun. Merah. Yang ada lonceng, Bros. Yang saya jam dinding. Teng, 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 Assalamualaikum teng. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper dong Bun. Iya. Nama saya Ibu Misri dari Majelis Taklim Taiman Pasar Rebo. Ya. Pertanyaan saya, Bun, di rumah saya tinggal sama adik ipar. Adik Ipar saya itu janda. Anaknya 2 masih kecil-kecil. Iya. Terus sedangkan perekonomian kita itu pas-pasan. Dan kalau pas ini itu pas belanja gitu, umpamanya belanja, terus kalau nggak tak beliin ya saya nggak enak. Terus ya pasti harus beliin. Terus gitu itu saya kadang-kadang juga keberatan juga. Terus gimana ya solusinya, Bun? Baik Bunda, pertanyaannya bagus banget nih. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nanda, Bunda Lisa, abis ini kita jawabnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Kita jawab pertanyaan dari Bunda Misri nih. Jadi di Bunda Misri ini di rumahnya tinggal adik ipar, Iya. seorang janda ya. Punya anak banyak. Ngikut sama kita. Kita mau beli makanan, kita ngikut juga beliin makanan. Karena kalau nggak dibeliin kan nggak Iya, enak. padahal kita empot-empotan juga ya, Bun. Ya Allah, Ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tadi Bunda Nana udah katakan seorang laki-laki mempunyai kewajiban kepada perempuan. Siapa aja itu perempuan? Pertama, ibunya. Kalau sebelum rumah tangga, ibunya jadi nafkahnya, jadi tanggungan nafkahnya, maka ketika ia pun menikah, wajib memberikan sebagian atau uang kepada ibunya. Yang kedua siapa lagi? Istrinya. Yang ketiga anak-anaknya. Dan yang keempat Adik. saudara, kakak ataupun adik perempuan dari si laki-laki. Ya, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan paceklik, semua sahabat dikumpulkan. Memberikan 1 cangkir susu, diberikan kepada semua sahabatnya. Ayo minum. Semua, tapi alhamdulillah Masya Allah ajaibnya ketika para sahabat itu meminum susu tersebut enggak berkurang Bun, malah nambah. Sampai Abu Hurairah dikatakan oleh Rasul, minum. Sudah ya Rasul, minum lagi. Udah kenyang ya Rasul, minum lagi. Kalau saya minum lagi saya bisa muntah Rasul. Baru setelah itu Rasulullah SAW meminum cangkir bekas daripada sahabatnya. Mudah-mudahan kita nih dianugerahkan untuk bisa meminum cangkir daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini apa hubungannya? Begitu pedulinya baginda Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat yang bukan ada hubungan kekerabatan, yang bukan tidak ada hubungan darah. Bagaimana kita yang memang itu ipar, adik daripada laki-laki, janda, anaknya nggak ada bapaknya. Hitung-hitung kita sedekah, hitung-hitung kita nyantunin nih anak nih, mohon maaf nih janda bodong, apa janda emang meninggal suaminya? Sudah meninggal, bukan janda bodong. Bukan dong. Kalau janda bodong belum ada surat-suratnya berarti ya. Iya benar. Iya. Jadikan hal itu sedekah buat kita, buatnya anak-anaknya. Karena Masya Allah anak yatim itu yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Wahai para hartawan, coba sisingkan tangan dalam bantu mereka dalam kehidupan. La 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 la. Bang, ntar pulang ngaji di lala-lala, nyampe ke rumah.
Ya, jadikan ajang sedekah buat kita kepada anak-anak yang di ipar tersebut. Tapi memang sebaiknya suami istri itu harus tinggal di rumah yang terpisah. Karena apa? Ada batasan-batasan aurat yang perlu diperhatikan. Gitu ya Bun? Iya. Gitu Bunda, bagus berarti Bunda. Apa-apa, itu sedekah. Ya, bahkan nanti ketika udah bersedekah mengeluarkan harta, insya Allah malah tambah berkah hartanya. Iya, nggak ada habis-habisnya. Betul. Tadi airnya dikasih ke teman-temannya Masya sampai terus bertambah. Insya Allah rezekinya lancar ya Bu ya. Amin, amin. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper mau nanya silahkan. Tema kita diingatkan kembali tentang saudara ipar. Iya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Tanya. Ayo. Malu-malu. Boleh. Ya Allah, aku sakit. Ya, Oh, boleh. ini dari apaan? Dia menunjukkan pakai mic sekalian. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih Bun. Iya. Nama saya Wiwit dari Majelis Taklim Pasar Rebo. Taklim Ya. Pasar Rebo. Iya, Ya. Begini Bun, saya kan punya adik. Adik saya tinggal sama saya. Terus adik saya kan perempuan. Saya ada suami kan. Iya. Saya kadang-kadang suka pergi keluar kota gitu. Takutnya timbul fitnah atau kayak gimana gitu kan. Iya. Jadi solusinya tuh seperti apa gitu. Iya, Betul, iya. betul. Saya betul. untuk mengatasi Iya. masalah ini. Siap, gitu. siap. Terima kasih Bunda. Itu aja. Iya. Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Tadi bagus kita nih, bahas Bun. ya Bunda ya. Ini yang dimaksud nih Bun, ini yang dimaksud dengan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Bahwa alhamu al-mautu. Artinya apa? Ipar itu sangat berbahaya. Bukan berbahaya dari sisi negatif ya. Maksudnya iparnya, kenapa nih si ipar berbahaya? Kenapa? Ya, Karena virus atau pertama, apa? iya maksudnya apa? Karena yang pertama ipar ini biasanya suka menimbulkan rasa cemburu gitu ya. Mungkin pada ngalamin nih, kita perempuan, kita nikah sama suami kita. Kemudian si suami punya adik perempuan misalnya. Bisa jadi itu adik-adiknya cemburu sama kita. Karena si abangnya tadi yang sayang banget Bang sama adiknya. Tiba-tiba membagi kasih sayang, membagi cinta kepada kita. Itu bisa jadi timbul permasalahan. Yang kedua ada lagi masalahnya. Ketika satu rumah, kita perempuan, adik kita perempuan. Suami kita di rumah, kita keluar kota. Nah ini yang harus dijaga. Kita bukannya suuzon. Pastilah yang namanya adik sayang dengan kakak iparnya. Tapi kita hindari yang namanya fitnah. Hindari yang namanya fitnah. Dikhawatirkan karena kalau ada mohon maaf laki-laki dan perempuan bukan mahram ada dalam satu rumah, dalam satu ruangan. Yang ketiganya siapa Bang Melki? Setan Bunda. Nah itu. Jadi nggak ada niatan mungkin dari si suami. Nggak ada niatan dari adik ipar, tapi pertama fitnah bisa terjadi. Yang kedua, nah itu tuh si setan itu bisa mengganggu. Meskipun kita husnuzon, baik sangka, nggak punya kok prasangka yang semacam itu. Nggak punya kok, nggak bakalan adik saya mah nggak bakal bagaimana-bagaimana. Tapi tetap kita sedia payung sebelum hujan. Nah kemudian bagaimana caranya, ini emang udah lama tinggal di rumah. Kalau kita keluar kota, bilang pelan-pelan sama adik kita supaya tidak menimbulkan fitnah. 3 hari nih kakak, empok mau berangkat, kamu jangan tinggal di rumah. Enggak, bukan karena nggak percaya, cuma jangan sampai menimbulkan fitnah. Saya percaya sama kamu, saya juga percaya sama suami saya. Cuma kamu tinggal di 3 hari misalnya di tempat temennya dulu. Insya Allah itu terhindar. Itu cara kita untuk tidak menjaga ya. Menjaga, jadi tidak menimbulkan fitnah. Atau bisa juga adik iparnya itu atau adiknya Mbak itu dikunciin di kulkas 3 hari kan? Beku dong Bang. Kan jadi frozen Bang. Atau dikunciin di kamar nggak bisa kemana-mana gitu kan bisa, atau di masih banyak sebenarnya solusinya sebenarnya itu ya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan. Iya. Nah, Bunda, pas banget nih di tengah nih. Maaf ya Bunda saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ani Harun, saya dari Majelis Taklim Taiman Pasar Rebo. Jadi teman aku ini dititipin dengan orang tuanya adik. Tetapi Coba Bang, ada kertasnya Bang. Gimana kalau kita gambar Bang? Ini kita bikin ranting pohonnya ini. Jadi akar kuadrat dah. teman aku perempuan, mempunyai adik. Mau dititipkan ke rumah teman aku ini dengan orang tuanya. Dan suaminya tidak
Mengizinkan. atau tidak suka gitu. Ya. Dengan alasan karena perekonomiannya pada saat ini sedang tidak stabil. Jadi kalau ada orang luar nggak enak nih, gimana caranya ngasih makan atau lain-lain gitu ya? Terus? Betul. Terus yang jadi pertanyaan teman saya ini, dia harus nurut kepada siapa? Kepada orang tuanya kah? Atau kepada suaminya? Itu Bu Ustazah pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih yang mana gitu ya. Habis kita bingung. Ada teman kita dititipin adiknya anak emaknya. Emaknya udah balik lagi pergi ke rumahnya. Jadi si Bunda menceritakan kisah temannya, gitu kan? Jadi gimana Bang? Aku punya teman. Aku punya teman sepermainan. Bun, Ya. Bunda. Iya. Di posisi ini lebih menurut kepada suami. Karena seorang istri ketika sudah berumah tangga, pertanggungjawabannya berpindah kepada suaminya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang manusia diperbolehkan untuk sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ya, tapi bagaimana caranya? Pakai cara diplomasi. Mah, ini adek daripada di rumah kita, mending pesantrenin. Biar kedidik, biar pinter ngaji. Atau anaknya nggak mau pesantren, ngekos, ngontrak kalau emang lagi kuliah. Ya, bisa dengan cara diplomasi. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang bikin berantem antara orang tua sama suami. Aku nggak dibolehin sama aku. Terus, ya, mama jangan bawa adik ke rumah aku. Harus gitu ya Bun ya kalau ngomong. Anak kecil sama anak kecil nih dialognya. Ya, pakai cara diplomasi, Mama. Ini rumah tangga lagi pengen adem ayem, dan kita juga beli panci kredit 1.100 sehari susah. Gimana ngempanin si Neng? Adanya perempuan kan Bun? Iya, oleh karenanya saya pakai cara diplomasi, berikan kata-kata yang baik, pilih kata-kata itu kepada orang tua, dan berikan solusi Bun, ya nggak? Pah, cariin aja tempat yang baik, yang aman buat si Neng nih, biar kita juga bisa pantau gitu. Jangan dibikin berantem antara orang tua sama suami. Ntar pas lebaran bingung, nggak mau pada salaman. Iya, kadang kan kalau lebaran suka pada sedih ya Bun ya. Iya benar. Ya Allah, Pak. Lebaran. Emaknya nangis, bapaknya nangis, anaknya nangis, cucu baru 3 bulan di bawah jeritan nangis. Iya nggak ada yang ngasuh soalnya ya. Jadi pada nangis gitu Bunda. Gitu ya Bun. Nah semakin seru nih tema kita tentang saudari atau saudara ipar yang tinggal di rumah. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ya, kita ada di segmen terakhir nih. Iya. Jadi kesimpulannya Bunda, boleh nggak sih saudara ipar tinggal di rumah kita gitu? Iya, sebenarnya tidak ada larangan di dalam Islam untuk ipar nih tinggal di rumah kita. Akan tetapi di dalam Islam ada batasan-batasan aurat. Nah, boleh ipar ikut sama kita, tapi pastikan kamarnya terpisah, dijaga auratnya. Keluar dari kamar tetap pakai kudungan. Kalau bagi perempuan, bagi laki pun begitu. Kalau empok iparnya perempuan, jangan berdua-duaan. Karena dikhawatirkan mengandung nah. Dan juga harus dijaga bagaimana komunikasinya. Memang sih pastinya tidak akan punya prasangka yang buruk kepada ipar. Tapi kita tetap harus berhati-hati karena kenapa? Semua itu bisa terjadi. Dan tentunya tidak kita inginkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang nggak enak jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, jadi hal yang tidak kita inginkan juga. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Komunikasi jangan lupa. Iya, tetap harus ada aturan-aturan yang harus kita lakukan kalau tinggal atau numpang di rumah saudara. Betul, harus paham juga nih. Ada kita kalau sebagai ipar harus membantu, kemudian kita ringan tangan kita dalam memberikan keringanan, ya itu juga insya Allah solusi agar saudara kita tidak merasa terganggu dengan hadirnya kita. Iya benar.
Insya Allah semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan buat kita semua. Amin ya robbal Dan kalian semua bunda-bunda yang ada di rumah dan studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri, Bunda Lisa boleh pimpin kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ghfir li wa li akhi wa adkhilni birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah aku, ampunkanlah saudara-saudaraku, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada perselisihan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Liza, Sama-sama. Ar-Rahim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau umpamanya kalian mau nonton langsung, kalau Bunda-Bunda mau nonton langsung ke studio, silakan DM di Instagram kita atau email langsung. Mau kasih tema juga boleh, saran juga boleh di sini. Pertanyaan, tema boleh ya Bang? Iya boleh di sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.